Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, pernahkah Anda mendengar tentang kejadian seorang istri menyantet suaminya sendiri? Mungkin jarang ya kejadian yang seperti ini, tapi dalam kisah nyata berikut ini, di mana ada seorang istri yang tega menyantet suaminya sendiri. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ayahku disantet oleh ibuku sendiri. Namaku Dewi, anak keempat dari 4 bersaudara. Aku akan menceritakan sebuah kejadian yang pernah menimpa keluargaku. Sebelumnya aku akan kasih gambaran seperti apa keluargaku ini. Bapakku seorang muslim yang taat. Beliau punya toko baju di pasar kecamatan. Ibuku seorang rentenir desa, tapi bukan rentenir kejam seperti di film-film yang kalau nggak bisa bayar tagihan, menyita barang-barang rumah. Haha, bukan seperti itu. Aku hanya tinggal sama bapak dan ibu karena semua kakakku sudah berkeluarga dan ikut suami. Baiklah, cerita aku mulai dari kejadian pertama. Waktu itu tahun 2007, aku lupa bulan berapa tepatnya. Aku nganggur setelah lulus kuliah, jadi kegiatanku hanya membantu bapak jualan di pasar. Jarak pasar ke rumah sekitar kurang lebih 3 km. Aku ingat cuaca siang itu sangat cerah dan pasar masih ramai seperti biasa. Karena pasar di sini hanya pasaran seperti Pon dan Legi, jadi akan ramai dari pagi buta sampai sore hari. Tiba-tiba dari arah timur terlihat seperti awan hitam yang gelap melaju cepat menuju arah pasar. Disertai angin yang luar biasa kencang, tempat yang terlewati awan itu menjadi sangat gelap. Aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 1 siang, tapi suasana sudah seperti jam 7 malam. Angin kencang memporak-porandakan dagangan yang sontak membuat para pedagang panik. Mereka langsung memasukkan dagangan mereka, tak terkecuali aku dan ayahku. Ayahku sibuk merapikan baju-baju yang digantung di depan toko, dan aku merapikan yang berserakan di lantai. Anak-anak yang ikut orang tuanya ke pasar teriak, "Tsunami! Tsunami!" Ya, tentu saja bukan tsunami. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya belum bisa move on dari tsunami Aceh Desember 2006 yang sampai waktu itu masih menjadi berita utama di TV. Sambil tetap merapikan dagangan, aku mendengar obrolan para pedagang yang ngumpul di samping lapakku. "Kalau ini sih kiriman," celetuk salah satu pedagang. "Iya, ini seperti kiriman," sahut pedagang yang lain. Para pedagang tidak langsung pulang setelah selesai merapikan dagangannya, karena angin kencang dan awan gelap masih belum beranjak pergi dari pasar. Aku tahu apa yang mereka maksud dengan kiriman, tapi aku diam saja. "Baca doa yang kamu bisa." Alih-alih ikut menanggapi, bapakku memintaku untuk membaca doa. Aku hanya mengangguk, meskipun sedari tadi aku juga sudah merapalkan doa yang aku bisa. Aku lihat ke langit, merasa aneh karena awan gelap seperti hanya menyelimuti langit pasar. Tapi aku enggan berpikir macam-macam. Sampai di rumah, aku tanya ke ibuku, "Bu, apa di sini juga terjadi angin kencang dan awan gelap?" "Cuma lewat sebentar tadi," sahut tetanggaku yang lagi bertamu di rumah. Aku kemudian menceritakan kalau di pasar kejadiannya lumayan lama. Kejadian berikutnya hanya selang kurang lebih 3 hari dari kejadian di pasar waktu itu. Aku sedang di rumah bersama keponakan pacarku yang kebetulan main ke rumah. Bapakku sedang di pangkalan ojek pojok kampung. Pangkalan ojek itu dulu yang mendirikan bapakku. Dulu masih ramai karena belum banyak yang punya motor pribadi. Dan pojok kampung itu merupakan pertigaan yang menghubungkan desa lain yang tidak terjangkau angkutan umum
Saat itu sekitar jam 3 siang, tiba-tiba hujan turun tidak deras, tapi disertai angin kencang beserta petir. Tidak ada awan hitam seperti beberapa hari lalu. Tapi kali ini, angin dan petirnya sungguh luar biasa. Aku dan Putri, keponakan pacarku yang ketakutan, dari semula di ruang tamu, pindah ke ruang tengah. Kemudian terdengar suara ledakan yang sungguh kencang, tepat seperti di atas rumah. Aku dan Putri berpelukan ketakutan. Ibuku terlihat santai saja, melanjutkan kegiatan memasak seperti tidak terganggu dengan ini semua. Kemudian, selang beberapa menit terdengar lagi suara ledakan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Barengan dengan ledakan itu, genting ruang tengah tepat di atasku terangkat ke atas. Aku bisa melihat langit karena tinggi genteng yang terangkat serentak. Saat itu atap rumah hanya genteng saja, tanpa plafon atau ternit. Aku dan Putri ketakutan setengah mati, karena saat genteng terangkat, air hujan dan kotoran yang menempel di genteng masuk semua menimpa kita yang berdiri di bawahnya. Seperti berada di ruangan tanpa atap, dan anehnya, berapa detik kemudian, genteng itu turun kembali seperti semula, tanpa ada yang merosot, menggeser atau pecah. Sungguh di luar nalar, normalnya saat genteng itu turun lagi, sudah banyak yang pecah. Beberapa menit kemudian, semua kembali normal. Tapi ada yang mengganjal di pikiranku. Selain genteng kembali ke posisi semula tanpa menggeser sedikit pun, dan 2 kali suara ledakan, aku semakin yakin kalau itu bukan suara petir. Sungguh berbeda dengan suara petir. Aku sangat yakin itu. Tapi aku tidak berpikir negatif dan sama sekali tidak mengaitkan dengan kata-kata pedagang pasar waktu itu yang membahas soal kiriman. Sungguh aku tidak berpikir sampai ke situ. Aku pikir ini kejadian alam biasa. Beberapa bulan kemudian, aku sudah bekerja di mall di Jogja. Aku tidak lagi bisa membantu bapakku. Paling ibuku yang menggantikan bapakku saat sholat Jumat. Karena bapakku kalau sholat Jumat selalu pulang ke rumah, tidak pernah sholat di masjid pasar. Beberapa minggu di Jogja, hampir tiap hari bapakku selalu menanyakan kabarku. Di antara saudara-saudaraku, akulah orang terdekat dengan bapak. Aku bahkan terang-terangan lebih menyayangi bapakku daripada ibuku. Aku pikir semua kakakku juga sama. Hanya saja aku yang terlihat terang-terangan. Well, aku bukan orang yang pandai bersandiwara. Kenapa anak-anak lebih sayang ke bapak daripada ibu? Karena perbedaan sikap yang begitu jauh. Bapak yang sabar dan penyayang, sedangkan ibuku pemarah. Bapak yang banting tulang untuk mencukupi keluarga, dan ibuku yang uangnya tidak pernah sedikit pun untuk keluarga, bahkan untuk anak-anaknya. Masa bodoh dengan kebutuhan keluarga dan anak-anak. Tapi bapakku sama sekali tidak mengeluh. Duit ibumu bukan duit halal. Tidak usah berharap lebih dari ibumu. Selalu itu yang bapak ucapkan. Bukan bermaksud untuk menghasut agar membenci ibuku. Justru bapak ingin memberi pengertian ke anak-anaknya yang kadang merasa sedih. Kenapa ibu tidak pernah peduli dengan kebutuhan kami? Padahal punya uang banyak, perhiasan banyak, punya istri rentenir. Apa bapakku tidak menasehati? Tentu sudah berkali-kali, bahkan bapakku menawarkan ibuku untuk memilih mukena terbaik yang ibuku suka, hanya demi melaksanakan kewajibannya sebagai muslim. Tapi ibuku masih belum mau melaksanakannya. Kata bapak, kalau sudah dinasehati berkali-kali tetap keras kepala, sudah gugur kewajibannya, ucap bapakku. Kenapa bapak tidak meninggalkan ibuku? Tentu saja bapak bukan orang seperti itu. Menerima sebagai istri berarti siap menerima apapun kelebihan dan kekurangannya.
Bapak yakin suatu saat ibu dibukakan pintu hidayah. Sebagai suami, tak lupa meminta kami untuk tetap mendoakan ibu. Entah kenapa beberapa hari ini perasaanku tidak enak. Aku merindukan Bapak. Biasanya Bapak telepon, tapi beberapa hari terakhir ini Bapak tidak menelponku. Aku memutuskan untuk menelpon ke nomor Bapak. Aku agak kecewa karena yang menerima ibuku. "Bapak di mana, Bu? Bapak sehat?" tanyaku. "Bapak baik-baik saja, lagi ke warung, Dok," jawab ibuku. Baiklah, aku tutup teleponnya. Tapi entah kenapa aku masih merasa tidak tenang. Perasaanku benar-benar tidak enak. Esok harinya aku kembali menelpon ke nomor Bapak. Lagi-lagi ibuku yang menerimanya. Jawabannya seolah semua baik-baik saja. "Bu, nanti kalau Bapak pulang, suruh telepon aku ya." Tapi sampai berganti hari, Bapak tak kunjung telepon. Aku coba telepon lagi, dan tetap ibuku yang angkat. Katanya Bapak tidak punya pulsa. Tapi aku ngerasa aneh. Sangat jarang Bapak meninggalkan HP-nya, meski alasan Bapak ke warung, HP dicas lah, ini itulah. Tapi kalau sampai berkali-kali selalu ibuku yang angkat. Meski aku tetap positive thinking, tapi tetap saja aku ngerasa ini aneh. Hari berikutnya aku berencana menelpon kembali. Tapi aku pikir nanti malam saja yang memungkinkan Bapak sedang di rumah. Baru mau naruh HP, ada SMS masuk. "Dewi, Bapakmu sudah 4 hari sakit, nggak bisa apa-apa. Cuma terbaring di rumah. Kakak-kakakmu belum ada yang pulang jenguk." Isi pesan singkat dari tetanggaku. Dek. Terjawab sudah kenapa beberapa hari ini perasaanku tidak enak. Kenapa ibuku menutup sakitnya Bapak. Sedih banget aku dengarnya. 4 hari sakit nggak bisa beraktivitas. Dan selama 4 hari itu pula, aku coba telepon yang ibuku menutupnya. Ada perasaan sedih, jengkel jadi satu. Aku tahu persis sifat ibuku. Dia selalu iri jika anak-anak lebih dekat dengan Bapak. Tapi dia tidak pernah mencoba memperbaiki sikap agar kami nyaman dekat dengannya. Tapi menutupi sakitnya Bapak dan tidak ada satupun anak yang dikabari, itu sungguh keterlaluan. Aku tidak tahu apakah kakak-kakakku ini juga merasakan perasaan tidak enak beberapa hari ini. Atau mereka biasa aja. Sudahlah. Aku ingin segera pulang ke rumah. Jarak dari Jogja ke rumah tidak sampai 2 jam. Aku tidak mau menyebutkan kotaku di mana. Tidak perlu juga mencari tahu. Nikmati saja ceritanya, ambil hikmahnya. Aku sampai di rumah, ternyata kakak ketigaku sudah di rumah. Ya, benar, bapakku hanya terbaring lemas, tapi masih bisa bicara. Aku menangis memeluknya. Tentu saja karena aku anak yang paling dekat dengan bapakku. 4 hari ini bapak tidak makan, hanya minum karena tenggorokan terlalu sakit untuk menelan makanan. Dan kepala seperti ditusuk-tusuk katanya. Yang membuatku sedih, kenapa tidak mencoba jelly drink atau minuman sereal, biar setidaknya mengurangi lapar. Daripada menanyakan ibuku, aku memilih langsung mencarikan jelly drink dan sereal. Aku juga tidak menanyakan kenapa menutupi sakitnya bapak. Aku terlalu malas. Saat membuatkan minuman sereal, kakak keduaku menelpon, menanyakan apa yang dirasakan bapak, biar nanti dicarikan obatnya. Karena bapak tidak mau opnam, hanya meminta dipanggilkan dokter tetangga desaku yang sering memeriksa tensi darahnya. Bapakku punya riwayat hipertensi, tapi kali ini kata dokter, tensi bapak normal, dan sakit yang dirasakan bapak itu tidak ada hubungannya dengan hipertensinya. Oh ya, saat masih terhubung dengan kakakku, ibuku menyela ingin bicara dengan kakakku, Reni. "Ren,
ibu juga sakit. Beliin obat juga ya. Nih ibu batuk. You know what? Itu suara batuk jelas dibuat-buat. Bapakku yang sakit tersenyum melihat tingkah ibuku. Begitu juga aku dan kakak ketigaku yang saling pandang tanpa kata. Drama queen, batinku. Memang begitulah sifat ibuku, bisa dibilang toxic people. Tapi kita semua sebenarnya menyayanginya, meski sering muak dengan sifatnya. Andai ibuku tahu kita hanya ingin ibu merubah sikap, maka kita juga akan dekat dengan ibu seperti kita dekat dengan bapak. Dan ibu tidak perlu drama ini itu hanya untuk mendapatkan perhatian. Sebenarnya ibuku ini sering menghasut kami untuk membenci bapak, seolah ibu yang terdolimi. Terdolimi karena apa? Nanti kalian akan tahu. Dan karena kami anak-anak mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, makanya hasutan untuk membenci bapak itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Jadi ya sok drama cari perhatian gitu. Oh mami. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah bapak sembuh. Aku kembali ke Jogja, kembali dengan aktivitasku, dan komunikasi dengan bapak juga kembali lancar. Aku sudah mendapatkan gaji. Aku sudah bisa memberi sedikit hasil kerjaku ke bapak, meski bapak tidak pernah memintanya. Kenapa aku tidak memberi ibuku? Karena uang ibuku banyak. Bahkan kalau aku memberikan seluruh gajiku, itu nggak akan ada artinya buat ibuku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Aku ingat, saat itu pulang kerja aku main ke alun-alun utara di Jogja. Sekedar ngobrol santai, tiba-tiba kakak keduaku telepon. Kakak keduaku ini adalah kakak yang paling dekat denganku. Meski umur kita terpaut hampir 10 tahun, tapi kedekatan kita nggak hanya seperti kakak adik, melainkan seperti teman. Kalau ada masalah menyangkut keluarga, pasti kakakku ini yang aku kabarin duluan, begitu juga sebaliknya. Percakapan dalam telepon, "Dew, lagi apa? Udah pulang kerja belum? Ada yang mau aku omongin, penting." "Udah pulang, tapi lagi main di alun-alun. Ada apa mbak?" "Tadi bapak ke tempat kerja, cerita sambil nangis. Terus aku ajak pulang, cerita di rumah." "Bapak nangis, kenapa mbak?" Kata bapak, pas sakit waktu itu, bapak disantet sama ibu. Mungkin bapak bingung, pengen cerita ke siapa. Jadi tadi ke tempat kerjaku. Jujur aku langsung lemes, aku berjalan menjauh dari temanku. Aku gak mau temanku dengar. "Gimana ceritanya? Kamu ngerti Mbak Yanti yang suaminya dalang itu?" "Iya, tahu. Kenapa?" "Dia punya utang sama ibu 500.000. Tadi bapak diminta ibu antar ke rumah suaminya di kota untuk nagih karena utangnya udah lama. Ibu minta bapak nunggu di gang karena ini urusan pribadi, biar ibu aja yang nagih ke rumahnya." Gitu kata ibu. Sewaktu ibu di rumah Mbak Yanti, suaminya Mbak Yanti ketemu bapak di gang arah rumahnya. Kemudian basa-basi minta bapak mampir sekalian ke rumah. Nah, sampai di rumahnya ternyata ibu dan Mbak Yanti ini lagi ribut. "Nah, Pak D, ini Bude kesini mau nagih utang. Orang duitnya sudah buat bayar dukun, kok mau diminta lagi?" Kata Mbak Yanti ke bapakku yang baru memasuki pintu rumahnya. "Dukun apa?" Bapakku bertanya balik. Sudah, kalau nggak mau bayar utang, ayo pak, kita pulang," kata ibuku sambil menarik lengan bapakku dan segera beranjak keluar rumah. Tapi bapakku bertahan. Ada yang masih membuat bapakku penasaran dan berharap mendapat kejelasan
perihal dukun yang sempat disinggung Mbak Yanti. Bude minta duit yang aku pinjam ini tidak usah dikembalikan. Sebagai imbalannya, suruh mencarikan dukun untuk menyantet Pak D. Karena santetnya gagal, Pak D tidak mati, maka Bude mau minta duitnya balik, kata Mbak Yanti dengan masih emosi. Bapakku langsung lemas mendengar penjelasan Mbak Yanti. Tidak benar itu. Kamu jangan mengada-ada, teriak ibuku. Diam dulu kamu, bentak bapakku ke ibuku. Dukunnya orang mana? Antar aku ke tempatnya, lanjut bapak. Kali ini ucapannya ditujukan ke Mbak Yanti dan suaminya. Kemudian bapak diantar ke rumah dukunnya. Aku sampai sekarang tidak tahu itu dukun satu kampung sama Mbak Yanti atau beda kampung. Sampai di rumah dukunnya yang merupakan temannya suami Mbak Yanti yang berprofesi sebagai dalang, bapak ditunjukkan kaos dalam milik bapak yang digunakan sebagai media santet. Astagfirullah, kenapa kamu tega sampai berpikiran untuk mencelakaiku, Bu? Itu musyrik namanya. Dosa besar kamu, Bu. Jelas bapak. Ibuku cuma diam saja. Setelah bapak bisa menguasai diri, bapak mengajak ibu pulang. Tentu saja pikiran bapak terganggu dengan yang baru saja terjadi. Ingatan saat sakit waktu itu, kejadian hujan angin di rumah, dan ledakan keras di atas rumah, menjadi rentetan kejadian yang sekarang terasa begitu masuk akal. Sakit hati, kecewa, sedih, menyatu menjadi satu. Mungkin bapak butuh seseorang untuk berbagi, sedikit meringankan beban pikirannya, dan bapak memutuskan menemui Mbak Reni di kerjaannya, mencurahkan segala isi hati dengan berlinang air mata yang tak sanggup lagi ditahan. Kalian bisa bayangkan seseorang yang hidup bersama selama puluhan tahun, melewati segala suka dan duka, tega mau membunuhnya. Karena dendam dan sakit hati membuat ibuku melakukan hal itu. Suara orang-orang terdengar ramai dalam kantin, bercanda gurau, tertawa, dan sibuk dengan aktivitasnya. Di pelabuhan Tanjung Priok, bapak bekerja sebagai security. Saat itu aku belum lahir, tapi aku tahu persis ceritanya. Bapak bekerja kontrak di daerah Cilincing, dan keluargaku diboyong ikut semua ke Jakarta. Yang namanya Jakarta dari dulu kala selalu bermasalah dengan banjir. Tapi banjir dulu itu lebih menjijikan, karena begitu banjir tiba, bukan hanya sampah, tapi maaf, kotoran manusia ikut menggenang di mana-mana. Mohon maaf sebelumnya untuk warga Jakarta. Saya tidak ada maksud menghina, menyinggung. Saya hanya menceritakan sesuai pengalaman keluarga tahun 80-an. Karena ibu termasuk orang yang menjaga kebersihan, seiring berjalannya waktu, ibu merasa tidak betah tinggal di Jakarta dan ingin pulang kampung saja. Kakak-kakakku juga terserang gatal-gatal kulit, mungkin karena tidak cocok airnya. Akhirnya bapak pun mengizinkan ibu dan kakak pulang kampung, agar punya kegiatan dan tambahan penghasilan. Ayahku membukakan warung kelontong untuk ibuku. Ibuku dulu termasuk wanita berparas cantik, banyak yang menyukainya. Terlebih saat itu bapakku di Jakarta dan ibuku di kampung. Banyak lelaki hidung belang yang tak lain tetangga sendiri mencoba menggodanya. Sering belanja ke warung hanya demi dekat dengan ibu. Warung kelontong di pinggir jalan kampung, sedangkan rumahku masuk gang sedikit. Jadi kalau kakak pertamaku sibuk ngurus adik-adiknya di rumah, ibu sendirian jaga warung. Muncul kabar tak sedap dari ibu-ibu yang jengkel karena suaminya menggoda ibuku, atau mulut tetangga yang menggosipkan ibuku selingkuh. Gosip sampai terdengar ke keluarga bapakku, karena kampung ini asli kampung kelahiran bapak. Otomatis keluarga bapak juga tinggal di kampung ini. Namanya di kampung, ada gosip apapun cepat banget nyebarnya, iya kan?
Bulikku, adik bapak, kemudian menceritakan ke bapak saat bapak pulang kampung. Singkat cerita, bapak menikahi janda anak satu secara siri. Tentu saja sudah izin ibuku. Entah ibuku merestui atau tidak, aku kurang paham. Mungkin juga karena gosip itu sedikit mempengaruhi bapak, hingga ia memutuskan untuk menikah lagi. Dan itu menjadi alasan utama ibuku sakit hati dengan bapakku. Tapi bagi bapak, menikah siri itu tidak menyalahi agama. Bahkan jika menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pun, ada yang menganggapnya sah. Tapi bukankah itu sudah lama? Dan kenapa baru menyantet setelah puluhan tahun kemudian? Seperti yang aku bilang, itu awal mula ibu sakit hati dengan bapakku. Tapi itu belum membuat ibuku memikirkan untuk menyantet. Saat itu ibu hamil anak keempat, dan menurut ibu, saat kakakku sakit, bapakku sedang bersenang-senang karena istri sirinya juga baru melahirkan bayi perempuan. Hingga beberapa bulan kemudian, kakakku meninggal dunia. Saat meninggal itu, bapak masih di Jakarta. Anaknya yang di Jakarta baru usia kurang lebih 2 bulan. Ibuku sakit hati karena saat anaknya sakit, dia ngurus sendiri. Dan sampai anaknya meninggal, bapak tidak menyaksikan sampai proses pemakaman. Bapak juga merasa sangat terpukul. Satu-satunya anak laki-laki di keluargaku, sekaligus anak laki-laki yang diidam-idamkan bapakku meninggal. Ibuku stres berat dan hampir gila setelah meninggalnya kakakku itu. Hingga bapakku mustahil meninggalkan ibuku dan memutuskan resign dari kerjaannya di Jakarta dan menetap di kampung. Gimana nggak stres, anak sakit sampai meninggal, suami sedang bahagia dengan istri muda. Berat memang. Dilema buat bapak, tidak mungkin meninggalkan istri yang sedang stres berat. Tapi di sisi lain, di Jakarta anaknya juga masih bayi. Setelah resign, bapak alih profesi sebagai tukang ojek. Tahun itu jasa ojek masih laris manis. Di kampung yang mempunyai motor masih hitungan jari. Setahun kemudian aku lahir, bapak sudah tidak pernah ke Jakarta. Merasa bersalah, tentu saja. Tapi bapak tidak melupakan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah. Tiap bulan bapak mengirimkan uang, tentu saja tanpa sepengetahuan ibuku. Hingga krisis ekonomi melanda waktu itu, membuat bapak kesusahan mengirimkan uang, apalagi menjenguk keluarga di Jakarta. Ibuku selalu ngamuk tiap kali bapak berencana untuk ke Jakarta. Hingga aku menginjak umur 15, bapak belum sekalipun kembali ke Jakarta. Rasa bersalah selalu menghantui. Akhirnya, saat bapak diberikan rezeki lebih, bapak nekat ke Jakarta. Tujuannya hanya demi anaknya. Lebih dari 3 bulan tidak memberi nafkah lahir batin. Sudah tidak berharap lagi istri siri mau menerima. Bahkan jika istri sirinya sudah menikah lagi pun, bapak ikhlas. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas anaknya. Pertemuan bapak dan anak itu pun terjadi, penuh haru dan air mata. Pernah anaknya diajak ke kampung, dikenalkan dengan keluarga di kampung. Semua menerima dengan baik. Terlebih denganku yang umurnya berjarak 1 tahun, kita akrab banget. Dari situ mulailah hubungan kami dengan anaknya. Dia seperti menghidupkan 2 keluarga. Meski hubungan dengan istri sirinya sudah dianggap selesai, tapi yang penting hubungan kita baik, kecuali ibuku. Meski di depan Mbak Sarah bersikap baik, tapi di hatinya jengkel, karena bapak beberapa kali rutin ke Jakarta, sering telepon, kirim uang untuk anaknya di Jakarta, dan ibuku mengartikannya itu juga untuk mantan istri sirinya. Dari situlah muncul dendam. Niat bapak sesekali ke Jakarta hanya untuk Mbak Sarah. Nanti kalau Mbak Sarah udah nikah, biar gantian Mbak Sarah yang menjenguk bapak. Semakin tua semakin memperbaiki ibadah.
Tentunya semakin merasa dihantui perasaan berdosa jika tidak bertanggung jawab terhadap anak, minimal sampai anak itu menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya, begitu pikir bapak. Tapi ibuku yang kurang ngerti ilmu agama tentu saja berpikiran lain. Dengan kedekatan bapak dan Mbak Sarah, aku dan Mbak Sarah, ibuku merasa dihianati. Seringkali jika Mbak Sarah kirim surat dan kebetulan ibuku yang menerima, ibuku balas dengan mengatasnamakan keluarga di kampung, tidak pernah disampaikan ke bapak. Entah apa isinya, hingga lama sekali Mbak Sarah tidak kirim surat. Bahkan bapak kirim surat tidak pernah dibalas. Telepon pun juga tidak pernah bisa bicara langsung dengan Mbak Sarah. Berbagai macam alasannya. Karena yang punya telepon ini pamannya Mbak Sarah, jadi kalau bapak telepon dipanggilkan dulu, begitu. Kebencian semakin besar di hatinya hingga muncul pikiran untuk mencelakai bapak lewat santet. Gimana? Sudah paham kan kenapa ibuku sampai tega melakukan itu? Kalian mau tahu hubungan bapak dan ibu setelah pulang dari rumah dukun waktu itu? Jam 3 dini hari, ibu mengetok kamar bapak. Sudah lama sejak aku masih sekolah, mereka tidur beda kamar. Meski aku tahu masih sering berhubungan. Saat itu bapak pun tidak bisa tidur. Pikir bapak sudah siap. Kalau begitu buka pintu, tiba-tiba ibuku nusuk bapak. Dengan bismillah bapak buka pintu, dan tiba-tiba ibuku sujud menangis dan meminta maaf di hadapan bapak. Bapak pun memaafkan dan meminta ibuku bertobat karena sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paginya, bapak ajak ibuku ke rumah kiai untuk mengucap syahadat lagi. Karena saat itu ibuku meyakinkan ingin tobat, maka dianjurkan untuk ikut thariqah. Dijelaskan juga syarat-syaratnya. Bapak pun setuju. Mungkin dengan itu ibuku jadi benar-benar hanya fokus ibadah, meninggalkan dunia rentenir, dan bertobat nasuha. Bapakku meninggal malam lebaran 27 Juli 2014, menghembuskan nafas terakhir tepat setelah mendengar takbir berkumandang. Bapak meninggal habis isya malam takbir lebaran dan langsung dimakamkan, karena lebih cepat lebih baik. Lagian akan merepotkan jika dimakamkan paginya, karena harus sholat id. Selesai pemakaman, kurang lebih jam 10 malam, aku langsung masuk ke kamar bapak. Aku ingin sendiri dan menangis di kamar bapak. Tapi, begitu menginjakan kaki di pintu kamar, tercium aroma wangi yang menyengat luar biasa. Wangi yang belum pernah aku cium sebelumnya, yang aku yakin bukan wangi parfum. Aku hanya berpikir, insya Allah bertanda baik, karena bapak orang baik yang taat agama. Aku tidak memberitahu siapapun tentang wangi yang aku cium ini. Aku hanya ingin sendiri tidur di kamar bapak. Baru setelah seminggu kematian bapak, selesai tahlil aku tanyakan, adakah yang menyemprotkan wewangian di kamar bapak? Jawabannya tidak ada. Bapak meninggal dengan tenang, tidak karena sakit yang menimbulkan bau tidak sedap. Jadi untuk apa menyemprot wewangian di kamarnya? Yang dikasih wewangian ya jenazahnya setelah dikafani. Begitu jawabnya. Proses mengkafani itu di ruang tamu, jauh dari kamar bapak. Jadi mustahil wanginya tertinggal di kamar. Sedangkan di ruang tamu sudah tidak tercium wangi. Semoga wewangian dari surga yang menyambut bapak. Amin. Bapakku, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Saat kerja di pelabuhan, biar teman-temannya selalu membawa miras. Tidak setetes pun bapakku mau meminumnya. Selalu zikir selepas sholat maghrib sampai tiba waktu sholat isya. Mengaji Al-Quran selepas sholat subuh. That's why aku bilang bapakku orang yang taat beragama. Mungkin karena itulah santet itu tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan membunuh bapakku.
Untuk kalian yang mendengar cerita ini, aku mohon jangan mengutuk ibuku. Mohon bantu doa agar diampuni segala dosanya. Doakan juga semoga bapakku mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika ada yang menurut kalian tidak benar di sini, jangan dicontoh. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik. Aku akhiri cerita ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.